kalau lagi sama aku sediain guru ngaji. Dan aku pun juga ngajarin lah, biasa namanya ibu setiap mau tidur, hafalan lah doa. Hai Vision Vibes, balik lagi sama gue Firas di Behind the Celeb. Seperti biasa, hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Bagi Paula Verhoeven, setiap detik waktu bersama Keanu dan Kenzo adalah hal yang sangat berharga. Ia tak mau membuang-buang kesempatan untuk menciptakan momen berkualitas dan bermakna bagi kedua buah hatinya. Dalam pertemuan singkat tersebut, Paula memilih pendekatan spiritual. Selain menghadirkan guru ngaji, Paula juga mulai mengenalkan doa-doa harian hingga mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anaknya sejak dini. Namun, lain orang tua, lain pula cara asuhnya. Berbeda dengan Paula, Baim Wong justru lebih sering mengajak Keanu dan Kenzo ke lokasi syuting. Tujuannya agar anak-anak bisa belajar bersosialisasi dengan banyak orang di lingkungan pekerjaannya. Bahkan Baim juga melibatkan keduanya dalam garapan film besutan terbarunya. Menariknya, terdengar kabar bahwa si bungsu Kenzo tampak lebih antusias. Bahkan sampai merengek minta ikut syuting lagi dibanding sang kakak. Wah, apakah ini pertanda Kenzo bakal jadi bintang film di masa depan? Paula Verhoeven tak menyanyiakan kesempatan saat bertemu dengan kedua buah hatinya, Keanu dan Kenzo. Tentu saja di setiap momen muwajahah singkat itu, Paula berharap ada kualitas yang bermakna untuk anak-anak. Selain menghadirkan guru ngaji, Paula juga menyisipkan doa-doa sekaligus mengenalkan Asmaul Husna kepada Keanu dan Kenzo. Oh ngaji, paling kalau lagi sama aku sediain guru ngaji. Dan aku pun juga ngajarin lah, biasa namanya ibu setiap mau tidur, hafalan lah doa. Terus pelan-pelan kemarin kayak ikut ngajarin juga per huruf. Sekarang lagi belajar untuk ngajarin misalnya doa tuh sama artinya. Kadang-kadang kan kita kan cuma doa-doa aja dari hal-hal kecil. Kemarin berusaha aku ajarin ini, Asmaul Husna kan ada 99. Jadi satu dulu, ngapalin satu tuh. Allah apa, Maha Pengasih, itu dihafalin dulu seharian. Jadi ya sebisa mungkin, walaupun mungkin pertemuannya nggak banyak, tapi pas ketemu itu bermakna. Terus ada yang pesan-pesan moral yang bisa kita sampaikan ke anak-anak gitu ya, kayak gitu. Jadi ya kita selipin hal-hal yang kayak gitu sih supaya anak-anak juga selalu ingat. Lain Paula, lain pula Baim Wong dalam hal parenting anak. Baim selalu mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting agar bisa bersosialisasi dengan orang lain. Tak hanya itu, Baim juga mengajak kedua anaknya terlibat dalam garapan film besutannya. Lantas benarkah Kenzo yang begitu antusias ketika diajak syuting ketimbang Keanu? Benarkah Kenzo merengek minta ikut syuting kembali? Keluar sini, habis itu ke sini minta Tante Alia, minta permen dong. Nah, adek, lihat Mbok, gini. Mau gendong. Oke, kamera, and action. Gulung-gulung. Apa? Tangan dulu untuk gulung-gulung. Kalau syuting sih lebih excitednya si Kenzo ya, karena memang dia kan seneng ya. Lebih orangnya tuh kan, kalau Kenzo tuh lebih banyak ceritanya. Iya, lebih terbuka gitu kan. Kalau Keanu ya dia. Tapi Keanu dipancing yang ya, adegan-adegan itu ngomongnya gitu, hafalan dialognya dia lucu juga ya. Baik Paula maupun Baim sama-sama mengajarkan anak-anaknya dalam kebaikan. Tentu saja, yang terpenting anak-anak butuh kasih sayang dan arahan meski kedua orang tuanya tak lagi bisa bersama. Tugas orang tua kan mengarahkan ya, pas gini dilesin, diapain gitu. Jadi supaya anaknya konsisten biar makin senang. Dari cerita parenting, kita beralih ke kabar membanggakan dari komedian muda nih, Vision Vibes. Umi Kwari, buah dari kerja kerasnya di dunia hiburan, akhirnya terbayar lunas. Umi baru saja berhasil membeli rumah pertamanya yang tampak begitu megah. Meski bukan bangunan baru sih, tapi rumah tersebut kini tengah direnovasi besar-besaran agar sesuai dengan impiannya. Yang lebih hebatnya lagi,
Umi membeli rumah tersebut secara cash alias tunai. Ia mengaku lebih nyaman membeli sesuatu secara langsung daripada harus menyicil. Penasaran seperti apa penampakan rumah megah hasil keringat Umi Kuari ini? Umi Kuari belum lama ini membeli rumah pertama yang dibeli dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan. Bukan rumah baru memang, tapi rumah Umi tersebut nampak begitu megah, apalagi saat ini Umi tengah merenovasi agar sesuai dengan impiannya dan nyaman untuk ditinggali. Hebatnya, Umi membeli rumah itu secara cash. Selama ini, ia mengaku lebih suka membeli apapun dengan cash daripada harus menyicil. Iya ya, karena kan di dunia entertain ya aku ngerasanya. Dunia entertain kan tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang per bulannya tuh ada gitu gajinya gitu. Jadi aku selalu membiasakan diriku kalau sebenarnya bukan hal-hal besar juga seperti rumah atau mobil, tapi hal-hal kecil pun kayak handphone, kayak baju, kayak sepatu gitu, sepatu yang mahal, baju yang mahal. Itu tuh selalu ngebiasain diriku kalau belum ada uangnya nggak boleh beli. Bagi Umi, rumah tersebut salah satu wishlist terbesar dalam hidupnya, sekaligus ia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Karena sudah lama ibunya ingin membeli rumah yang berlokasi di Bekasi itu. Tak heran, Umi merasa sangat bersyukur dan bangga akhirnya bisa mewujudkan keinginan sang ibu. Ia pun tak sabar menempati rumah barunya itu. Sebenarnya rumah ini adalah wishlist yang paling besar dalam hidupku dari dulu. Jadi dulu tuh pengennya umroh sama mama, jalan-jalan sama mama, beli mobil, endingnya bisa beli rumah buat mama. Karena ini sebenarnya aku dedikasikan buat mama dan papa. Aku pengen mama dan papa ngerasain tinggal sama aku hasil jerih payahku sendiri. Rasanya gimana punya rumah di usia yang muda. Cuma happy banget, ngerasa bangga sama diri sendiri. Karena ini adalah hasil kerja kerasku, hasil keringatku. Sangat monumental, banyak ceritanya. Rumah ini banyak perjuangannya juga. Sebenarnya ini rumah tuh udah lama banget keluargaku pengen gitu, tapi alhamdulillahnya baru kebeli. Kabarnya keinginan Umi menempati rumah sendiri berkaitan dengan rencananya untuk segera menikah. Umi memang sudah merancang rencana dan akan mendedikasikan rumahnya untuk orang tua jika dirinya menikah nanti. Lantaran Umi pasti akan ikut tinggal bersama suami. Lantas benarkah Umi sudah punya calon pendamping? Kalau dekat udah ada, didoain aja. Semoga ini yang terbaik. Semoga dia menjadi pelabuhan terakhir aku. Ya, kita kan nggak tahu ya kalau aku nanti menikah. Biasanya kan cewek pasti selalu dibawa sama pasangannya, suami gitu. Tapi karena aku didedikasikan buat mama sama papa, jadi ya papa dan mama tetap akan di situ. Wah, keren banget ya Vision Vibes, perjuangan Umi Kuari berjuang di industri hiburan tanah air. Ya, itu dia 2 berita selebriti yang udah gue siapin buat lo. Gue Fresh pamit dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Sampai jumpa di Behind the Celeb berikutnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.